fiddin. Dengan sabar dan yakin tergapailah derajat yang tinggi di dalam agama. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang apabila dia sudah sampai pada maqam atau kedudukan sabar dan yakin. Inilah dua kunci kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya jemaah sekalian, mengapa dua hal ini yang menjadi kunci kemuliaan kita di sisi Allah Tabaraka wa taala? Karena pada hakikatnya yang dapat menghancurkan hamba maka syahwat dihadapi dengan kesabaran dan syubhat dihadapi dengan keyakinan terhadap kebenaran. Dan ulama juga menjelaskan sabar itu dibutuhkan dalam tiga hal. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah Tabaraka wa taala. Dan yang ketiga, sabar menghadapi hal-hal yang menyulitkan dalam hidup kita, menghadapi berbagai macam musibah. Kemudian yakin yang dimaksud adalah yakin terhadap kebenaran. Dan kebenaran itu hanya satu, tidak berbilang, yaitu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu darinya, tidak lain adalah Al-Quran dan Sunnah, sesuai pemahaman ahli sunnati wal jamaah. Itulah kebenaran. Yang tidak sesuai dengannya adalah kebatilan. Kebenaran itu hanya satu, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, sesuai pemahaman ahli sunnati wal jamaah. Maka keyakinan terhadapnya itulah yang membentengi kita dari berbagai macam syubhat. Kesabaran yang membentengi kita dari godaan-godaan syahwat, dan keyakinan terhadap kebenaran, terhadap ilmu yang sahih, terhadap Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman ahli sunnati wal jamaah. Itulah yang membentengi diri kita dari gempuran syubhat. Jadi jemaah sekalian, ini oleh karenanya dalam sebuah hadis Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma akhsha 'alaikum ba'di." Sesungguhnya di antara yang paling aku takutkan menimpa kalian sepeninggalku, syahawatil ghai fi butunikum wa furujikum wa mudillatil fitan. Syahwat yang menjerumuskan kepada maksiat yang terdapat di perut-perut kalian dan kemaluan-kemaluan kalian, dan fitnah syubhat yang menyesatkan. Jadi dua hal ini yang membahayakan manusia telah dibicarakan secara khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama kata beliau, syahawatil ghai fi butunikum wa furujikum. Syahwat yang menjerumuskan kepada maksiat. Lalu beliau ingatkan secara khusus dua bentuk syahwat yang paling berbahaya pada manusia. Pertama, syahwat perut
Yang kedua, syahwat kemaluan. Syahwat perut yang membuat manusia rakus terhadap harta, yang membuat manusia tidak peduli lagi mana yang halal dan mana yang haram, demi memenuhi syahwat perutnya. Yang membuat manusia terobsesi terhadap jabatan, karena dengan itu dia bisa mendapatkan dunia demi memenuhi syahwat perutnya, yang kemudian menjadikan dia rela berbuat zalim demi meraih kekuasaan, menempuh segala cara. Yang kedua, syahwat perut, syahwat kemaluan, yang menjerumuskan manusia kepada zina dan pengantar-pengantar zina. Inilah dua bentuk syahwat yang paling ditakutkan oleh Nabi SAW yang ada pada manusia. Beliau ingatkan secara khusus. Yang kedua, beliau mengingatkan bahaya fitnah syubhat wa mudillatil fitan. Fitnah-fitnah syubhat yang menyesatkan. Menyesatkan artinya menjerumuskan manusia dalam syirik dan bid'ah. Jadi syahwat yang menjerumuskan manusia kepada maksiat, kepada riba, korupsi, minum khamar, zina dan pengantar-pengantar zina, serta maksiat-maksiat yang lain. Dan syubhat yang menjerumuskan manusia ke dalam syirik dan bid'ah. Berarti lebih berbahaya mana? Syahwat atau syubhat? Yang lebih berbahaya adalah syubhat. Kalau orang yang menuntut ilmu agama, dia tahu bahaya syirik. Maksiat itu berbahaya. Korupsi, riba, minum khamar, berjudi, itu berbahaya. Tapi syirik jauh lebih berbahaya. Dan secara global, bid'ah juga lebih berbahaya daripada maksiat. Dan di antara sisi bahayanya yang sering diingatkan para ulama adalah orang yang berbuat bid'ah, begitu pula orang yang berbuat syirik, pada umumnya meyakini apa yang dia lakukan adalah suatu kebenaran, adalah suatu kebaikan. Ini salah satu sisi bahaya syubhat dibanding syahwat. Pada umumnya orang yang memperturutkan syahwatnya itu yakin yang dia lakukan itu salah. Orang yang berzina misalkan pada umumnya tahu bahwa zina itu haram, dosa besar. Apalagi kalau dia sudah pernah menikah. Sehingga dalam syariat hukumannya sangat berat. Orang yang berzina dan belum pernah menikah, hukumannya di dunia dicambuk 100 kali dan diasingkan atau dipenjara setahun. Belum lagi azab kubur dan azab neraka yang menantinya, kalau dia nggak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau dia sudah pernah menikah, hukumannya lebih berat lagi, yaitu hukuman mati, dengan cara dirajam, dilempari batu sampai mati. Ini menunjukkan zina adalah dosa yang sangat besar. Tapi dosa syirik jauh lebih besar. Korupsi dosa besar, tapi dosa syirik jauh lebih besar. Namun jamaah sekalian, rata-rata orang yang korupsi itu juga tahu yang dia lakukan salah. Makanya dia nggak mau ketahuan orang kan? Dia takut. Apalagi ketahuan KPK misalkan. Dia sangat takut. Sehingga dia sembunyi-sembunyi.
Tapi orang yang berbuat bid'ah dan syirik, pada umumnya mereka yakin perbuatannya itu benar. Sehingga mereka munculkan istilah bid'ah yang baik atau bid'ah hasanah. Padahal Nabi SAW mengatakan, kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat. Jadi itulah bahaya syubhat. Melakukan yang salah dalam keadaan pelakunya meyakini apa yang dia lakukan itu adalah suatu kebenaran. Dia sedang berjalan menuju ke neraka, dia mengira sedang menuju ke surga. Sehingga untuk dia bertobat lebih sulit dibandingkan orang yang berbuat maksiat. Karena orang yang berbuat maksiat itu yakin apa yang dia lakukan adalah salah, maka lebih mudah baginya untuk bertobat. Jadi dalam banyak sisi syubhat lebih berbahaya daripada syahwat. Maka bagaimana lagi jika terkumpul pada seseorang syubhat dan syahwat sekaligus. Contoh, beberapa tahun yang lalu di sebuah Universitas Islam Negeri, dulu IAIN, Institut Agama Islam Negeri, ada seorang dosen yang melanjutkan kuliah doktornya. Lalu dia membuat disertasi yang hasilnya adalah ada zina yang halal. Syaratnya yang penting sama-sama suka. Subhanallah. Dan hampir saja itu lolos. Bahkan sudah lolos kalau saya tidak salah. Dia hampir dilantik jadi doktor. Kalau tidak diprotes netizen. Netizen kita jangan dilawan. Itu bukan diprotes Majelis Ulama Indonesia loh. Netizen yang protes. Hatta orang-orang awam, bahkan pezina pun tahu perbuatannya haram. Tapi seorang dosen di Universitas Islam Negeri yang sudah sampai pada tingkat doktoral, dan yang lebih parah lagi, para pengujinya. Biasanya pengujinya itu kan sekitar 2 atau 3 orang ya, para profesor doktor yang meloloskan disertasi itu. Ini contoh syahwat dan syubhat sekaligus. Ini lebih parah lagi. Jadi syubhat mereka kan budak itu halal, berarti itu zina yang halal. Kemudian mereka samakan seperti pembantu. Halal menggauli pembantu, naudzubillah. Atau mereka samakan dengan orang merdeka. Jadi bagaimana mungkin orang yang berakal menyamakan orang yang berstatus budak dengan orang yang merdeka? Ini juga cara berpikir yang tidak logis. Betul, budak itu seperti istri. Seorang laki-laki yang memiliki budak perempuan itu seperti istri. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki. Barang siapa
yang menyalurkan syahwat kemaluannya pada selain itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Jadi betul, budak itu boleh digauli. Dia kedudukannya hampir sama seperti istri. Boleh digauli, kalau dapat anak, anaknya sah sebagai anak. Makanya ada pahala besar bagi seorang laki-laki yang memiliki budak, kemudian dia bebaskan, kemudian dia nikahi. Itu dianjurkan di dalam syariat. Tapi budak itu tidak sama seperti pembantu. Budak itu diantaranya didapatkan dari jihad fi sabilillah. Dan tujuan perbudakan di dalam Islam untuk mengangkat derajat orang tersebut. Makanya kita dapat di dalam catatan sejarah, banyak ulama dulunya budak atau anaknya budak. Seperti Humran dan Sirin. Humran adalah budaknya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika umat Islam menaklukkan Romawi. Romawi itu superpower di masa dahulu, tapi tidak ada mungkin dalam catatan sejarah mereka, tidak pula ada dalam film-film mereka, di mana mereka bertekuk lutut di bawah kaki kaum muslimin di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga musnah kekuasaan mereka di negeri Syam. Dan di akhir zaman akan habis 100% kekuasaan mereka, akan dikalahkan oleh umat Islam. Tapi itu nanti di akhir zaman. Maka di antara tawanan perang Romawi yang kemudian menjadi budak namanya Humran. Beliau adalah salah satu perawi hadis yang meriwayatkan kepada kita tata cara wudhu Nabi SAW yang paling lengkap. Kita mungkin nggak tahu karena nggak pernah baca. Sebab itu rawi setelah sahabat. Kebanyakan di buku-buku hadis atau buku-buku fikih itu hanya disebutkan nama sahabat yang meriwayatkan. Tapi setelah sahabat itu siapa? Kalau di buku induk hadis ada. Nah, di antaranya Humran, budaknya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dididik oleh Utsman sampai jadi ulama, kemudian dibebaskan oleh Utsman. Dibebaskan dari perbudakan. Dia punya teman namanya Sirin, yang kelak punya anak-anak laki-laki dan wanita menjadi ulama. Muhammad bin Sirin, kemudian Hafsah bintu Sirin. Jadi jangan kita menganggap perbudakan dalam Islam seperti perbudakan Nasrani Eropa atau Yahudi Eropa di masa dahulu, yang mereka menyiksa para budak, tidak diberikan upah yang layak, tidak diberikan makanan. Tidak seperti itu. Jadi kalau budak itu wanita, tuannya boleh menggaulinya. Lalu mereka kiaskan dengan wanita merdeka, yang tidak sekalipun, tidak ada satupun ulama yang berpendapat demikian. Lalu mereka katakan ini adalah zina yang halal. Na'udzubillah. Pada akhirnya disertasi itu dibatalkan. Tapi nggak tahu kalau disahkan secara diam-diam. Dari MUI sudah angkat bicara, para tokoh angkat bicara, dan orangnya kemudian sempat klarifikasi dan minta maaf. Ini jemaah sekalian contoh bahaya syubhat. Dan ulama Islam sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Menghalalkan yang haram adalah kekufuran. Apalagi haram itu adalah termasuk al-ma'lum minad din bid darurah.
sesuatu yang diketahui pasti, bagian dari ajaran agama, seperti haramnya zina. Jangankan ulamanya, orang awamnya pun tahu zina itu haram. Jangankan orang baik-baik, pezina pun yakin. Bayangkan, pezina pun yakin itu haram. Tapi ketika seseorang kena syubhat, dia lebih bodoh daripada orang awam, lebih bodoh daripada pezina itu sendiri. Orang yang berzina dosa besar, tapi kita nggak bisa mengatakan dia kafir. Meskipun dia tidak berzina, tapi dia mengatakan zina itu halal, maka ulama Islam sepakat dia murtad, keluar dari Islam. Paham bedanya ya? Berzina dosa besar. Meskipun dia tidak berzina, tapi dia mengatakan zina adalah halal, itu dosa kufur. Dan disepakati ulama tidak ada perbedaan pendapat dari seluruh madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali dan yang lainnya sepakat menghalalkan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan adalah kufur. Bayangkan sesuatu yang sudah disepakati ulama, mereka masih mencoba untuk mengutak-atik. Ini bahaya syubhat. Jangankan itu, ada yang lebih dahsyat lagi. Ulama Islam sepakat, hanya Islam agama yang benar. Ayat-ayatnya, hadis-hadisnya sangat terang. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi di sisinya hanyalah Islam. Maka ulama juga sepakat, semua selain Islam itu batil. Ayat-ayat dan hadisnya sangat terang benderang. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama baginya, tidak akan pernah diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Ini hal yang disepakati seluruh ulama Islam, tapi mereka mencoba mengutak-atik sehingga muncullah pemahaman liberal yang meyakini semua agama itu sama. Dan ulama Islam juga sepakat, ijma', ini adalah kekufuran. Sesuatu yang sudah terang benderang, yang disepakati ulama, yang merupakan dosa terbesar, tapi mereka lakukan dan mereka menganggap itu bersifat akademis. Yang menyatakan pendapat-pendapat itu adalah para dosen atau para mahasiswa yang bahkan bergelar profesor doktor dari Universitas Islam Negeri. Mengatakan agama itu semuanya sama. Tidak ada yang bisa kita katakan orang-orang kafir. Jelas-jelas ayatnya, ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Artinya semua yang menyembah selain Allah itulah orang-orang kafir. Ayatnya sudah sangat jelas, ulama Islam sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Tapi seseorang masih bisa tersesat karena apa? Mereka itu tidak cocok kalau dikatakan hanya syubhat, tapi juga syahwat. Sehingga sebagian kalangan mengatakan mereka itu sebenarnya Islam proyek. Jadi bukan sekedar syubhat di situ, ada syahwat. Bikin proposal untuk penelitian katanya. Diajukanlah ke mana? Lembaga-lembaga internasional, lembaga-lembaga Yahudi dan Nasrani di Amerika dan di Eropa. Apa hasil penelitiannya? Hukum Islam, hukum waris, laki-laki mendapatkan 2 bagian wanita sudah nggak relevan. Jadi keluar hukum itu setelah dapat apa? Dapat donatur yang membiayai penelitiannya. Penelitiannya adalah mengutak-atik ayat dan hadis, mencari-cari pendapat tokoh-tokoh yang sepemikiran dengan mereka. Tidak diambil dari 4 mazhab misalkan, tidak ada. Standar penelitian ilmiah
paling tidak dari ulama 4 mazhab. Setelah dalil Al-Quran dan Sunnah, kemudian pendapat-pendapat para ulama. Para ulama yang benar-benar ulama, paling tidak dari 4 mazhab. Tapi mereka nggak gunakan standar itu. Tapi mereka gunakan standar yang mereka buat-buat sendiri, atau mereka ambil dari penulis-penulis kontemporer yang sepemikiran dengan mereka. Dan hasil seperti itu memang yang diinginkan oleh donatur untuk mengutak-ngatik ajaran Islam. Bahkan jamaah sekalian, dahulu sempat mereka usulkan untuk menjadi undang-undang. Sudah masuk ke meja DPR. Alhamdulillah masih ada sebagian anggota DPR yang waras. Akhirnya ditolak. Sampai yang masuk ke DPR itu diantaranya adalah pembolehan nikah sejenis. Itu sudah masuk sampai ke meja DPR, minta disahkan menjadi undang-undang. Bahkan negara-negara non-muslim saja masih banyak yang menolak. Memang sudah banyak yang menerima, awalnya menolak. Negara-negara non-muslim awalnya menolak keras, tapi karena kuatnya syubhat, lama-lama mereka menerima. Tapi mungkin masih lebih banyak yang menolak daripada yang menerima. Bagaimana mungkin negara kaum muslimin menerima usulan seperti itu? Hampir saja sudah masuk ke meja DPR dari proyek tadi. Ada proyek penelitian, sudah dapat donatur, bahkan setelah itu dia dapat penghargaan loh. Dari lembaga LSM internasional kasih penghargaan kepada Profesor Dr. Fulan atau Fulana. Nah, setelah itu dimasukkanlah ke DPR untuk dibicarakan agar masuk ke dalam undang-undang. Na'udzubillah. Jadi itu bukan sekedar syubhat, tapi juga syahwat. Meskipun mereka sebenarnya tahu kebenaran, tapi mereka berusaha membuat syubhat. Intinya jemaah sekalian, syubhat itu lebih berbahaya daripada syahwat. Maka bagaimana lagi kalau terkumpul kedua-duanya? Lalu pertanyaannya, bagaimana jalan selamat agar kita tidak terjerumus dalam godaan-godaan syahwat dan gempuran-gempuran syubhat? Paling tidak ada 7 hal. Yang pertama, berpegang teguh dengan tauhid. Ini kunci utama keselamatan kita. Karena untuk bisa selamat kita membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid adalah sebab utama kita mendapatkan hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-An'am ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan sedikit pun, maka mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan dan hidayah. Keamanan artinya mereka aman dari azab Allah. Maka tauhid adalah kunci selamat dari azab Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah, wa man mata yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar." Barang siapa mati dalam keadaan dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Dan barang siapa mati dalam keadaan dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk neraka. Kemudian nikmat hidayah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, barang siapa tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan sedikit pun, maka Allah akan berikan hidayah kepadanya. Sehingga tauhid adalah sebab utama Allah Subhanahu wa taala mencurahkan hidayahnya kepada seorang hamba.
Tapi bukankah orang yang bertauhid berarti sudah dapat hidayah? Betul. Tapi kan kita masih perlu tambahan hidayah. Dan juga hidayah agar istiqomah. Karena hidayah bukan kita perlukan hari ini saja. Besok kita masih perlu hidayah sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Maka bersihkan akidah kita, ucapan dan perbuatan kita dari semua noda-noda kesyirikan dan kotoran-kotoran kekufuran. Itulah kunci utama meraih hidayah. Bahkan jemaah sekalian, iblis tahu tauhid adalah benteng seorang hamba yang paling kuat dari gangguan dan godaannya. Namun sayang, banyak manusia yang tidak tahu, padahal iblis tahu. Karena iblis itu kan tersesat bukan karena dia bodoh, tapi karena dia menentang kebenaran yang sudah dia ketahui. Sama seperti orang-orang Yahudi. Adapun Nasrani tersesat karena bodoh, beramal, semangat ibadah tapi tanpa ilmu. Sehingga orang yang diutus untuk mengajak mereka menyembah Allah malah mereka jadikan sebagai sesembahan mereka. Itu perbedaan Yahudi dan Nasrani. Jadi Yahudi itu seperti iblis. Sifat mereka apabila mengetahui suatu ilmu, maka mereka menentangnya. Sehingga jangan heran kalau iblis tahu keutamaan tauhid. Yang mengherankan adalah iblis tahu tapi kita nggak tahu. Allah sebutkan sumpah iblis di surat Shad ayat 82-83. Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis bersumpah, demi kemuliaanmu ya Allah, sungguh benar-benar aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang memurnikan ibadah kepadamu. Jadi jemaah sekalian, kalau misalkan ada orang yang suka diganggu setan, suka kesurupan atau kena sihir, pertama sekali ajarkan kepada dia tauhid. Itu bentengnya yang paling kuat. Kalau kita cuma ruqyah saja, capek kita meruqyah dia. Habis kita ruqyah, mungkin setannya lari. Kita pergi, setannya balik lagi. Ganggu lagi dia. Kita dipanggil lagi meruqyah dia. Habis waktu kita. Bahkan itu bisa jadi modus setan-setan supaya kita sibuk dengan ruqyah, bukan sibuk dengan menuntut ilmu dan dakwah kepada tauhid. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala Al-Wusabi yang berasal dari Yaman, beliau punya pondok pesantren Darul Hadith di Yaman. Suatu hari ada orang kesurupan, diruqyah sama muridnya Syekh. Kemudian jinnya berbicara, saya nggak mau keluar. Padahal dia sudah dinasihati, dibacakan Al-Quran supaya keluar, jangan ganggu orang itu. Tapi dia katakan, saya mau keluar dengan syarat, yang meruqyah Syekh sendiri, nggak mau kalau muridnya. Kemudian dilaporkan kepada Syekh. Apa jawab Syekh? Bilang sama dia, saya sibuk. Saya sibuk dengan ilmu. Saya lagi belajar dan saya mau mengajar. Jadi bisa jadi banyaknya orang-orang yang kesurupan, diganggu jin, itu adalah modus mereka untuk memalingkan kita dari ilmu. Jadi kalau ada orang yang kena gangguan sihir atau gangguan jin, nomor satu, ajarkan kepadanya tauhid. Sangat bagus kita ruqyah, tapi yang paling penting ajarkan kepada dia tauhid. Ini benteng terkuat kita dari gangguan dan godaan iblis dan bala tentaranya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bagaimana dahsyatnya godaan syahwat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kita pun di hari ini betapa mudahnya masuk ke dalam godaan-godaan syahwat tersebut. Karena sarana komunikasi kita di masa sekarang
sangat mudah terhubung antara lawan jenis melalui medsos, melalui WhatsApp dan lain-lain. Sehingga kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bagaimana dahsyatnya godaan yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai kata para ulama, kesabaran beliau ketika itu melebihi kesabaran beliau saat dilempar saudara-saudaranya ke dalam sumur. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih." Sungguh wanita itu telah berkeinginan kepada Yusuf, dan Yusuf pun hampir saja memiliki keinginan yang sama, kalaulah dia tidak melihat tanda dari Robnya. Wanita itu menjebak Nabi Yusuf alaihissalam dalam sebuah ruangan. Dia telah mengunci semua pintu dan jendela. Tinggal mereka berdua di dalamnya. Dan dia nggak malu-malu lagi. Dia mengajak dengan terang-terangan, bahkan memaksa dan mengancam. Dan Nabi Yusuf alaihissalam seorang anak muda yang belum punya istri, belum punya tempat penyaluran syahwat yang halal. Dan beliau pun jauh dari kampung halaman, tidak ada yang kenal keluarga beliau. Memungkinkan bagi beliau untuk melakukan dosa itu tanpa harus malu kepada keluarga. Luar biasa godaan yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam. Namun beliau selamat. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, Yusuf pun hampir saja memiliki keinginan yang sama. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sebab keselamatan beliau. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya'a innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan dari Yusuf keburukan dan kekejian itu, karena dia termasuk hamba-hamba kami yang memurnikan ibadahnya kepada kami. Surat Yusuf ayat ke-24. Inilah jemaah sekalian kunci utama kita agar selamat dari jerat-jerat syahwat dan syubhat. Kalau begitu, sangat penting untuk mempelajari tauhid secara mendalam. Ini ilmu yang paling wajib dan paling kita butuhkan, dan paling besar pahalanya, belajar ilmu tauhid. Yang kedua, agar kita selamat dari syahwat dan syubhat, berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berusaha meneladani semua petunjuk beliau dalam semua sisi kehidupan, terutama dalam akidah. Begitu pula dalam ibadah. Bagaimana tata cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mencontoh beliau. Begitu pula dalam adab dan akhlak. Dalam semua sisi kehidupan kita berusaha. Dan sebesar apa kita meneladani beliau, sebesar itu pula hidayah yang Allah akan berikan kepada kita. Sebagaimana Allah tegaskan di surat An-Nur ayat ke-54. Wa in tuti'uhu tahtadu. Andai kalian menaati Rasul, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Inilah kunci hidayah. Meneladani, menaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, di surat An-Nur ayat ke-63, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan sebab seseorang itu tersesat karena dia menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman-Nya, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul, mereka akan ditimpa fitnah serta ditimpa azab yang pedih. Fitnah itu jamaah sekalian artinya adalah kesesatan. Dan puncak kesesatan adalah syirik. Sehingga Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-fitnatu asyirk
Fitnah itu adalah syirik. La'allahu idza radda ba'da qawlihi ay yaqa'a fi qalbihi syai'un minaz zaigi fayahlik. Bisa jadi seseorang itu ketika dia berani menolak satu ucapan atau petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka muncul di hatinya kesesatan sehingga dia pun binasa. Oleh karenanya, sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kita ketahui sebagai sahabat yang paling mulia, umat Islam yang paling tinggi kedudukannya setelah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yang paling tinggi kedudukannya di surga setelah para nabi dan rasul. Karena kuatnya beliau berpegang teguh dengan ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara ucapan beliau, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bihi wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azik. Aku tidak pernah meninggalkan sedikit pun apa yang dulu diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali aku amalkan. Karena aku takut apabila aku tinggalkan sedikit pun petunjuk beliau, aku akan tersesat. Bagaimana dengan kita jamaah sekalian? Inilah As-Siddiq, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajar kalau kemudian beliau menjadi orang yang paling tinggi kedudukannya setelah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Padahal banyak sahabat yang lain puasanya lebih banyak daripada Abu Bakar, sholat sunnahnya lebih banyak daripada Abu Bakar, sedekahnya lebih besar daripada Abu Bakar. Tapi secara keseluruhan mereka tidak bisa mengalahkan Abu Bakar. Sunnah-sunnah, amalan-amalan yang dilakukan oleh Abu Bakar lebih banyak. Dan yang paling penting adalah amalan-amalan hatinya, kuatnya keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, besarnya rasa cinta, harap dan takutnya kepada Allah, serta tawakalnya kepada Allah. Ini bentuk ittiba yang paling agung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang para sahabat lainnya tidak bisa mengalahkan Abu Bakar. Yang ketiga, agar kita selamat dari syahwat dan syubhat, hendaklah kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesungguhan dan hati yang bertawakal kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji, ud'uni astajib lakum, dalam surat Ghafir ayat ke-60. Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doamu. Juga Allah Subhanahu wa taala berjanji, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal, bergantung hatinya hanya kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Jadi jemaah sekalian, tawakal itu yang lebih penting dalam urusan akhirat. Bagaimana akidah kita, solat kita, puasa kita, zakat kita, haji dan umroh, tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bertawakal hanya dalam urusan dunia kita. Untuk urusan akhirat itu lebih penting. Maka berdoalah dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara doa yang paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Juga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat agung, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah, ketakwaan
kesucian dan kecukupan. Apa artinya kesucian, jamaah sekalian? Imam Ibn Utsaimin rahimahullah pernah menjelaskan, yang dimaksud dengan kesucian adalah sucinya dua bentuk syahwat kita, yaitu syahwat perut dan syahwat kemaluan. Syahwat kemaluan dan syahwat perut. Kita perlu berdoa kepada Allah secara khusus, minta kesucian dua hal ini. Artinya kita minta hanya disalurkan pada yang halal, dan kita minta perlindungan agar tidak terjerumus pada yang haram dalam menyalurkan dua bentuk syahwat ini, syahwat kemaluan dan syahwat perut. Syahwat kemaluan berarti kita minta kesucian dari zina dan pintu-pintu zina. Syahwat perut berarti kita minta kesucian dari memakan yang haram, atau mengkonsumsi yang haram, atau mendapatkan penghasilan dari pekerjaan yang haram. Termasuk, jamaah sekalian, menjaga kesucian diri dari meminta-minta kepada orang. Dan ini diingatkan khusus juga oleh Nabi SAW. Ketika ada orang yang datang meminta-minta kepada beliau, maka di antara yang beliau katakan, man yastaghni yughnihillah. Barang siapa berusaha merasa cukup, Allah akan berikan dia kecukupan. Wa may yasta'fif yu'iffahullah. Yu'ifillah. Barang siapa berusaha menjaga barang siapa berusaha menjaga kesucian diri, maka Allah akan menjaga kesuciannya. Ini nasihat beliau kepada orang yang suka meminta-minta harta manusia untuk menjaga kesucian dirinya. Ini menunjukkan kepada kita, minta-minta harta orang itu hukumnya haram, dan meminta jasa hukumnya makruh. Kecuali dibayar, ya, itu lain lagi tentunya. Maksudnya di sini meminta dengan cara gratis, secara gratis. Kenapa haram dan makruh? Karena adanya larangan-larangan keras meminta-minta kepada manusia. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, man sa'ala an-nasa takaththuran fa innama yas'alul jamrah falyastaqil aw liyastakthir. Barang siapa meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak hartanya, maka yang dia minta itu hanyalah bara api neraka. Maka silahkan, dia mau baranya banyak atau sedikit, dia mau baranya sedikit atau banyak. Maksudnya ini ancaman, bukan membolehkan. Begitu pula sabda Nabi SAW, la tazalu al-mas'alatu bi ahadikum hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Tidak henti-hentinya seorang dari kalian meminta-minta sampai dia dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan wajahnya tak berdaging. Jadi seperti tengkorak. Na'udzubillah. Juga Nabi SAW bersabda, la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahri khairun lahu min an yas'alan nas a'tauhu aw mana'uhu. Seorang dari kalian memikul seikat kayu bakar, dengan itu dia bisa makan, itu lebih baik baginya daripada dia minta-minta kepada manusia, mereka beri atau mereka tidak beri. Dulu para sahabat Nabi SAW, garam pun mereka minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tali sandal putus, mereka berdoa minta gantinya kepada Allah. Kalau seorang sahabat itu lagi berada di atas hewan tunggangannya, lalu cambuknya jatuh, dia turun sendiri,
dia tidak minta orang di bawah untuk ambilkan. Sehingga kata para ulama, meminta-minta harta manusia itu hukumnya haram, sedangkan meminta jasa hukumnya makruh. Yang haram bisa menjadi halal kalau darurat. Yang makruh pun bisa menjadi mubah kalau ada suatu hajat. Jadi ini juga perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kesucian diri. Termasuk maknanya adalah kesucian diri kita dari meminta-minta kepada orang. Sama saja jemaah sekalian, kita minta kepada orang, kita tidak minta, sebenarnya rezeki kita nggak akan berubah. Karena sudah Allah tuliskan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Jadi rugi kalau kita meminta-minta. Maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa dengan hati yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang maha mampu menolong kita hanya Allah Tabaraka wa taala. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena anugerah dan rahmat Allah kepadamu, tidak seorang pun darimu yang dapat mensucikan diri selama-lamanya. Mensucikan diri itu artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laulallah mahtadaina wala sumna wala sallaina." Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan mendapatkan hidayah, tidak pula bisa melakukan puasa, tidak pula bisa melakukan salat. Maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di waktu-waktu terbaik seperti di sepertiga malam yang terakhir. Begitu pula di antara azan dan iqamah. Juga di hari Jumat ketika khatib duduk di antara dua khutbah. Dan ba'da asar sampai maghrib. Carilah waktu-waktu terbaik, termasuk di majelis ilmu. Yang penting saat berdoa jangan teralihkan dari perhatian. Kalau semuanya mau berdoa, ya sudah, saya berhenti saja nih. Majelis ilmu itu tempat yang mustajab untuk berdoa. Apakah sebelum kajian, atau di sela-sela kajian, atau setelah kajian. Dan malaikat ikut hadir di majelis ilmu. Makanya jangan tutup mata, jangan tidur maksudnya. Yang keempat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena jemaah sekalian, iman kita itu bertambah dan berkurang. Ini hal yang disepakati para ulama. Al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Bertambah karena kita melakukan amal-amal ketaatan, dan berkurang kalau kita berbuat maksiat. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, hati yang berbuat maksiat akan ditutupi oleh titik-titik hitam. Bahkan titik-titik hitam itu bisa sampai mendominasi hatinya, sehingga tidak ada ruang lagi yang putih. Beliau bersabda, "Innal mu'mina idza aznaba dzamban kanat nuqtatun sauda fi qalbihi." Sesungguhnya orang beriman itu apabila dia melakukan satu dosa, muncul satu titik hitam di hatinya. Fa in taba wa naza'a wasta'taba sukila qalbuhu. Kalau dia bertobat, dia berhenti dari perbuatan dosa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi bersih lagi hatinya. Wa in zada zadat. Namun kalau dia tambah dosanya, nggak mau bertobat, maka titik-titik hitam itu akan bertambah. Hatta ta'luwa qalbahu, sampai menutupi hatinya. Sampai benar-benar tidak ada lagi
bagian yang putih. Fadzalika ar-ran alladzi qala Allah Ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah ar-ran, penutup hati, yang Allah katakan di dalam surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Kalla, sekali-kali tidak. Artinya mereka bukan tidak bisa memahami Al-Quran, bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, namun ada penutup di atas hati-hati mereka akibat dosa-dosa yang mereka kerjakan, sehingga seseorang itu tidak diberikan taufik untuk menuntut ilmu, dan ilmu yang sudah dia ketahui pun dia tidak paham karena dosa yang menutupi hatinya. Sebaliknya, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambahkan kepadanya hidayah. Di surat Al-Anfal ayat ke-29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadamu furqan. Furqan itu adalah ilmu yang dengannya kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya. Makin deras syubhat dan syahwat itu, maka makin besar pula ilmu atau furqan yang kita butuhkan. Maka dengan takwa Allah akan anugerahkan kepada kita ilmu tersebut. Yang kelima, berjuang dan bersabar. Terkadang jemaah sekalian, banyak ujian di jalan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi dosa yang sudah terlalu lama kita kerjakan, meninggalkannya tidak mudah. Ditambah lagi kalau kita berada di lingkungan pergaulan atau lingkungan tempat tinggal orang-orang yang suka berbuat dosa itu, lebih sulit lagi untuk bertobat. Apalagi kalau mereka berusaha menghalangi kita bertobat, mereka mencela kita, mengajak-ngajak kita untuk kembali berbuat maksiat, maka perlu perjuangan dan kesabaran. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala juga memberikan hidayah kepada seseorang melihat kepada perjuangan dan kesabarannya. Sebagaimana Allah ingatkan di surat Al-Ankabut ayat ke-69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang berjuang di jalan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sabar menghadapi berbagai macam hal-hal yang menyulitkan dalam hidup kita juga pintu hidayah. Di surat At-Taghabun ayat ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah." Tidak ada satu musibah pun yang terjadi kecuali dengan izin Allah. "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Maksud ayat ini, kata para ulama, dia beriman musibah yang terjadi itu adalah takdir Allah, sehingga dia hadapi dengan kesabaran. Maka Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Makanya Nabi SAW juga mengatakan, "As-salatu nurun was-sabru diya'un." Salat itu adalah cahaya dan sabar adalah cahaya yang panas. Salat adalah cahaya, artinya apa? Salat adalah amalan yang sangat agung yang akan menjadi pembuka pintu-pintu hidayah. Makanya kalau kita salat dengan benar sesuai petunjuk Nabi SAW dengan ikhlas, maka ini juga termasuk faktor utama kita mendapatkan hidayah.
Sabar adalah cahaya yang panas. Artinya apa? Sabar itu memang berat, tapi hasilnya adalah kita dapat cahaya hidayah. As-sabru diaun. Sabar itu adalah cahaya yang panas. Memang berat, tapi itu adalah kunci mendapatkan hidayah. Oleh karenanya jemaah sekalian, pembunuh 100 nyawa, ini luar biasa dosanya. Maka orang berilmu di masa itu menasihatkan dia kalau betul-betul mau bertobat, ya dia harus berhijrah. Dia harus berkorban, dia harus berjuang. Yaitu dia harus tinggalkan kampung halamannya, tinggalkan orang-orang yang dia cintai, tinggalkan teman-teman baiknya, menuju ke suatu tempat yang baru. Karena kampung halamannya itu dihuni oleh orang-orang yang rusak. Di tempat yang baru dia akan berteman dengan orang-orang soleh, meskipun mereka orang-orang yang masih asing baginya. Dia pun berjuang, merantau, meninggalkan kampung halamannya. Namun di tengah perjalanan dia wafat. Turun 2 malaikat, malaikat rahmat dan malaikat azab, masing-masing merasa berhak untuk membawa ruhnya. Maka untuk memutuskan siapa yang berhak membawa ruhnya, Allah utus lagi 1 malaikat. Kata malaikat tersebut, ukurlah ke bumi mana dia lebih dekat. Ternyata dia lebih dekat ke bumi yang dia tuju, yaitu kampungnya orang-orang yang soleh. Maka pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya, sehingga ruhnya dibawa oleh malaikat rahmat. Padahal dosanya sangat dahsyat. Bukan membunuh 1-2 orang, 100 orang dia bunuh. Tapi karena kesungguhannya, kesabarannya, perjuangannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan ampunan kepadanya. Bahkan disebutkan jemaah sekalian, saat dia sudah terkapar, tidak berdaya, menjelang wafat, dia masih berusaha untuk merangkak demi sampai ke tempat tujuannya. Dan melihat usahanya itu, Allah juga kemudian menolongnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada bumi yang dia tinggalkan untuk menjauh, dan bumi yang dia tuju untuk mendekat. Jadi sebenarnya dia tepat berada di tengah-tengah, tapi Allah berikan pertolongan. Maka perlu perjuangan dan kesabaran, dan pahala kita sebesar kesabaran dan usaha kita. Ajruki ala qadri nasabiki wa nafaqatiki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, pahalamu sesuai dengan kadar capekmu, lelahmu, perjuanganmu, dan sesuai dengan harta yang kamu keluarkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya yang keberapa? Yang keenam, ini sangat penting agar kita selamat dari syahwat dan syubhat, dan mampu mengenal, mampu mendeteksi secara dini jerat-jerat syahwat dan syubhat, adalah mendalami ilmu agama, dan tentu berusaha mengamalkannya dan mendakwahkannya. Betapa banyak orang yang terjerumus dalam syubhat karena kebodohan, juga terjerumus dalam jerat-jerat syahwat karena kebodohan. Bahkan sampai dia mengira jalan menuju ke neraka itulah jalan ke surga karena ketidaktahuannya. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita dengan apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Itulah
yang membuat kita berjaya, baik secara pribadi maupun sebagai umat. Dalam surat At-Taubah ayat ke-33, Al-Huda, petunjuk, dan dinil haq, agama yang benar, untuk dia menangkan di atas seluruh agama, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukai. Para ulama ahli tafsir menjelaskan, yang dimaksud dengan al-huda, petunjuk, adalah al-ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat. Sedangkan yang dimaksud dengan dinil haq, agama yang lurus, adalah al-amalus soleh. Maka dengan mendalami ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepada kita, sebagaimana Allah telah menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Karena dengan ilmu kita mengenal kebenaran, dan kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kita tahu mana jalan menuju ke surga dan mana yang menjerumuskan ke neraka. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkannya dengan agama. Dan beliau bersabda, "Innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh." Ilmu agama hanyalah didapat dengan ta'allum, proses menuntut ilmu, dan pemahaman hanyalah didapatkan dengan tafaqquh, usaha untuk belajar. Ini penegasan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak mungkin ada orang yang menghilang beberapa bulan, misalkan pergi ke sebuah gunung atau masuk ke sebuah goa untuk bertapa di situ, kemudian pulang-pulang tiba-tiba jadi ulama, jadi kiai besar, jadi wali. Itu nggak mungkin. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ilmu dan pemahaman hanyalah didapat dengan usaha belajar dan menuntut ilmu. Maka tidak mungkin menjadi orang yang berilmu dengan cara-cara seperti itu. Kalau jadi dukun mungkin, jadi wali setan mungkin, bukan wali Allah subhanahu wa ta'ala. Juga Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, atau melakukan satu cara untuk belajar ilmu agama, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan masuk surga. Karena dengan ilmu dia tahu mana jalan menuju surga dan mana pula jalan menuju ke neraka. Oleh karenanya jemaah sekalian, iblis dan bala tentaranya akan selalu berusaha memalingkan kita dari ilmu. Bahkan Imam Ibnul Jauzi rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau Talbis Iblis, perangkap iblis. Dari banyaknya perangkap iblis yang beliau sebutkan, nomor satu adalah memalingkan manusia dari ilmu. Kata beliau, "I'lam anna awwalat talbis iblis 'alan nas sadduhum 'anil ilm." Ketahuilah, perangkap iblis yang pertama kepada manusia adalah menghalangi mereka menuntut ilmu. Li'annal ilma nurun, karena ilmu itu adalah cahaya. Fa idza atfa'a masabihahum khabbatahum fi dhulam kaifa sya'a. Maka apabila iblis telah berhasil memadamkan lentera-lentera mereka, maka dengan mudahnya dia akan menjerumuskan mereka dalam kegelapan-kegelapan di jalanan tersebut semau dia. Jadi orang bodoh nggak belajar ilmu agama, mangsa iblis, sangat mudah disesatkan oleh iblis. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah juga mengingatkan, orang-orang yang suka menghalang-halangi manusia menuntut ilmu agama, berarti mereka adalah wakil-wakil iblis di muka bumi. Kata beliau, "Nuwabu iblis fil ard."
Mereka adalah wakil-wakil iblis di muka bumi. Wahumul ladzina yuthabbituna an-nasa an talabil ilmi wat tafaqquh fid din. Yaitu mereka yang menghalangi manusia menuntut ilmu dan melakukan tafaqquh fid din. Fahaula'i adarru alaihi min syayatinil jinni. Maka mereka sesungguhnya lebih berbahaya dibandingkan setan-setan jin. Fa innahum yahuluna bainal qulubi wa baina hudallahi wa tariqihi. Karena sesungguhnya mereka menghalangi antara hati manusia dengan hidayah Allah dan mengikuti jalannya. Jadi jangan suka mengganggu orang yang menuntut ilmu. Kalau saudara kita lagi serius di majelis, jangan ajak ngobrol. Nanti kita jadi wakil iblis. Jangan berisik juga. Yang terakhir, yang ketujuh, dan ini juga sangat penting sekali, agar kita selamat dari perangkap dan jerat-jerat syahwat dan syubhat, maka jauhi perangkap-perangkap itu. Jangan dekati, terutama perangkap-perangkap syirik. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita di surat An-Nahl ayat ke-36, dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan kepada kaumnya, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Jauhilah semua yang disembah atau dituhankan selain Allah. Jauhilah kesyirikan. Lihat jemaah sekalian, para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam bukan saja melarang kita berbuat syirik, tapi juga melarang kita mendekatinya. Bukan hanya memerintahkan kita jangan berbuat syirik, tapi juga memerintahkan kita untuk menjauh dari kesyirikan itu. Berarti bukan hanya syiriknya yang dilarang, pintu-pintu syirik juga dilarang. Oleh karenanya Nabi SAW, contoh, beliau melarang keras menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Meskipun kita beribadahnya kepada Allah, tapi nggak boleh kita jadikan kuburan sebagai tempat ibadah, karena itu pintu syirik. Beliau bersabda, laknatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajidah. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Beliau juga melarang kita memuji beliau secara berlebihan. Apalagi selain beliau. Beliau saja yang paling terpuji dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas kita puji secara berlebih-lebihan. Apalagi selain beliau. Kata beliau, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kamu berlebihan memuji aku seperti umat Nasrani memuji Isa putra Maryam. Pada akhirnya mereka pun menyembah beliau. Katakan saja Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Beliau juga melarang keras membuat gambar-gambar makhluk bernyawa, membuat patung-patung, lukisan-lukisan atau yang semisalnya para tokoh atau orang-orang soleh. Ini sangat berbahaya. Beliau bersabda, inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya di antara orang yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah yang membuat gambar-gambar makhluk bernyawa. Masih banyak lagi jemaah sekalian, pintu-pintu kesyirikan, perangkap-perangkap syirik yang harus kita pelajari agar kita tidak terjerumus dalam syirik. Jadi bukan syiriknya saja kita harus pelajari, perangkapnya juga.
Dan maksiat secara umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan." Jangan kamu dekati perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi. "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Jangan kamu dekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Jadi bukan zinanya saja yang dilarang. Hal-hal yang bisa menjerumuskan atau menggelorakan syahwat kepada zina, itu hendaklah kita jauhi. Dari pandangan mata, kemudian interaksi yang bisa menjerumuskan kepada zina, hendaklah kita jauhi. Ini kuncinya, supaya tidak terjerumus dalam syahwat zina. Begitu pula Nabi SAW memerintahkan untuk menikah, agar bisa menyalurkan syahwat kemaluan kepada yang halal. Beliau bersabda, "Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian sudah mampu menikah, hendaklah dia segera menikah. Karena dengan menikah itu lebih menundukkan pandangannya, yaitu dia tidak perlu melihat lagi kepada lawan jenis yang tidak halal baginya, dan lebih memelihara kemaluannya. Faman lam yastati' fa alaihi bisyam fa innahu lahu wija. Maka siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia berpuasa, karena menikah itu akan menjadi perisai baginya. Karena dengan puasa dia akan lebih terdorong untuk menjauhi hal-hal yang menjerumuskan kepada zina, baik itu ucapan maupun perbuatan. Terakhir jemaah sekalian, ada dua pintu syubhat yang sangat dahsyat. Ini dua adalah pokoknya, cabang-cabangnya banyak. Pertama, teman yang buruk. Maka hindari pertemanan dengan orang-orang yang bisa menjerumuskan kita dalam dosa. Orang yang suka maksiat, orang yang suka berbuat syirik ataupun berbuat bid'ah, jangan kita jadikan sebagai teman dekat. Di surat Al-Furqan, mulai ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila." Ingatlah hari ketika orang yang zalim itu menggigit kedua tangannya dalam keadaan sangat menyesal. Dia pun berkata, "Aduhai, andai dulu aku mengikuti jalan Rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila." Celakalah aku, andai dulu aku tidak menjadikan fulan sebagai teman baikku atau sahabat dekatku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani, karena sungguh dia telah menyesatkan aku dari az-zikir, dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, setelah az-zikir itu datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadzula, dan setan itu memang penipu manusia. Sebagian ulama ahli tafsir menerangkan yang dimaksud setan dalam ayat ini adalah teman baiknya itu sendiri. Padahal dia manusia, kok disebut setan? Karena dia seperti setan, yaitu suka ngajak-ngajak orang melakukan yang salah atau menghalang-halangi orang untuk melakukan yang benar. Itu setan. Ngajak korupsi, ngajak minum khamar, ngajak makan riba. Dan yang paling parah adalah mengajak berbuat syirik dan kufur. Kalau ada teman seperti itu, jauhi. Dia hakikatnya setan, bukan teman. Tapi jangan dipanggil setan ya, karena sulit kita dakwahi kalau kita panggil setan dia. Namun ingatkan, hati-hati, kamu jangan jadi setan. Rasulullah SAW juga bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung teman karibnya.
Maka hendaklah setiap kalian memilih siapa yang akan dia jadikan teman karibnya. Dan kita juga sebagai orang tua harus mengontrol dengan siapa anak kita berteman. Sama saja, teman di dunia nyata maupun di dunia maya. Teman pergaulan. Sehari-hari di dunia nyata ataupun di medsos, di Facebook, di Instagram, harus selektif memilih. Dan jangan ragu untuk memblokir meskipun sudah kenal lama. Jangan ragu untuk memblokir kawan-kawan kita di Facebook ataupun di Instagram yang suka mempertontonkan maksiatnya maupun perbuatan-perbuatannya atau akidahnya yang menyimpang. Kalau kita nggak mau tersesat. Ini jemaah sekalian pokok menjauhi syubhat yang pertama. Yang kedua, jauhi guru yang menyesatkan. Jangan jadikan sebagai guru orang yang tidak berjalan di atas sunnah, agar kita tidak kena syubhat. Dan ini hukumnya wajib. Memilih guru yang benar-benar kita yakin, kita kenal dia berada di atas sunnah, mengajak kita kepada sunnah, bukan menyelisihi sunnah atau menyelisihi jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dalil-dalil sangat banyak dari Al-Quran dan sunnah dan ijma' ulama. Di antaranya surat Ali Imran ayat ke-7. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan, maka mereka akan mencari-cari dalil-dalil yang mutasyabih. Maksudnya yang belum jelas bagi sebagian orang. Maka mereka akan manfaatkan dalil-dalil itu untuk apa? Ibtigha al-fitnah, untuk memunculkan kesesatan. Wabtigha ta'wili, dan untuk membuat-buat penakwilan. Artinya mereka takwilkan sesuka mereka, tidak merujuk kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi ayat ini mengingatkan kita, ada guru agama, ada ustadz, ada da'i berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah tapi menyesatkan. Jadi hati-hati, ini lebih berbahaya. Inilah yang disebut dengan syubhat. Kelihatannya ada dalil, tapi kok bisa dia gunakan ayat dan hadis namun menyesatkan? Karena dia pahami tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, bertentangan dengan pemahaman ahli sunnati wal jamaah. Kalau kita nggak ngerti hal ini, maka kita akan terpesona, terutama kalau hafalannya kuat. Kita pun kagum melihat, masya Allah, hafalannya luar biasa. Dia hafal Al-Quran, dia hafal banyak hadis, bahkan bukan hanya teksnya, dia hafal halaman berapa, sampai posisinya di halaman, kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah, dia hafal. Kita pun kagum, lalu kita lupa. Itu bukan jaminan kebenaran. Betul, itu bagus, tapi bukan jaminan kebenaran. Jaminan kebenaran apa? Pemahaman. Apakah dia pahami ayat dan hadis itu seperti para sahabat memahami? Jangan lupa jemaah sekalian, kalau kita baca biografi para pencetus golongan-golongan yang menyimpang, itu orang-orang cerdas, para penghafal Al-Quran dan Sunnah. Baca biografi tokoh-tokoh Khawarij, itu penghafal Al-Quran. Begitu pula tokoh-tokoh Qadariyah, pencetus bid'ah Qadariyah. Mereka membaca Al-Quran dan perhatian terhadap ilmu. Begitu pula pencetus Mu'tazilah, Wasil bin Atha, hafal Quran dan hadis dan pakar bahasa Arab. Pertanyaannya, kok bisa mereka tersesat? Padahal hafal Quran dan hadis, ahli bahasa Arab,
Dan mereka memang orang Arab. Tapi kenapa mereka tersesat? Sebabnya satu, mereka memahami ayat dan hadis itu tidak seperti pemahaman sahabat. Ini makna surat Ali Imran ayat ke-7 di pertengahan ayat. Maka tentang ayat ini, dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammallah fahdharuhum." Kalau kamu lihat orang-orang yang mencari dalil-dalil yang mutasyabih tersebut, yang belum jelas bagi sebagian orang, kemudian dalil itu mereka manfaatkan untuk menyesatkan orang, mereka takwilkan tidak seperti pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah yang Allah sebutkan di dalam ayat fahdharuhum, maka jauhi mereka. Jangan didekati, jangan dijadikan teman dekat, apalagi dijadikan sebagai guru. Masih banyak lagi dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah, bahkan ijma' ulama, bahwa kita harus selektif dalam memilih guru. Jauhi guru-guru yang menyebarkan syubhat. Walhamdulillah jamaah sekalian, ini yang bisa kita bahas. Wabillahi taufiq. Bismillah. Istri saya pernah mendatangi orang pintar, dalam tanda petik. Artinya bukan pintar beneran ya. Saya itu termasuk dalam perbuatan syirik. Iya. Sekedar percaya saja kepada orang pintar itu sudah syirik. Apalagi mempraktekan sarannya atau menggunakan jasanya, itu lebih parah lagi. Sekedar kita percaya saja, maka itu sudah syirik. Rasulullah SAW bersabda, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal lalu mempercayainya, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Andai jemaah sekalian, anak itu memiliki semacam gangguan kesehatan, kemudian diruqyah dengan air, boleh. Tapi yang dibaca adalah ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meruqyah di air itu dibolehkan. Kita baca di air tersebut, lalu minumkan kepada orang yang sakit, atau usapkan kepadanya, atau dia gunakan untuk mandi. Itu boleh. Tapi kalau kepada dukun, yang dia baca adalah mantra-mantra syirik. Ini sangat berbahaya. Dia akan berdoa kepada setannya, atau dia melakukan ritual-ritual syirik untuk pendekatan diri kepada setannya. Baru dia bisa meracik air tersebut. Dan dikhawatirkan itu juga menjadi media bagi setan untuk masuk ke tubuh pasiennya. Itu dikhawatirkan. Maka solusinya adalah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah syirik, dosa yang paling besar. Ada seorang yang dengan sengaja melaksanakan perbuatan menaburkan nasi bekas di depan pintu gerbang rumahnya, dengan niat agar terhindar dari segala kebencian para tetangganya. Apakah itu termasuk tatayur?
Itu termasuk syirik. Dia masuk dalam syirkul asbab. Syirik dalam sebab. Syirik dalam sebab itu artinya meyakini sesuatu sebagai sebab, apakah sebab kemanfaatan ataupun kemudaratan, padahal Allah tidak menetapkannya sebagai sebab. Kenapa itu syirik? Karena dua hal. Yang pertama, yang maha mampu menetapkan sesuatu sebagai sebab hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita menetapkan sesuatu sebagai sebab yang Allah tidak tetapkan sebagai sebab, seakan-akan kita bersekutu bersama Allah dalam menetapkan sesuatu sebagai sebab. Yang kedua, tatkala hati bergantung kepadanya, padahal kita hanya boleh bergantung kepada Allah yang satu saja. Memang mirip seperti tatayur. Tatayur itu juga syirik dalam sebab. Meyakini misalkan angka 4 dan angka 13 adalah sebab kesialan, padahal Allah tidak menetapkannya sebagai sebab. Juga mirip dengan syirik jimat. Meyakini ada jimat-jimat yang bisa mendatangkan kemanfaatan atau menolak mudarat. Seperti sebuah cincin, kalung, gelang, keris, sabuk, dan lain-lain. Maka meyakininya sebagai sebab kemanfaatan atau menolak mudarat adalah syirik. Kenapa? Karena Allah tidak tetapkan itu sebagai sebab. Makanya kalau kita meyakini doa adalah sebab kemanfaatan, bukan syirik. Karena itu sebab yang Allah tetapkan. Begitu pula minum obat dokter yang sudah bisa dibuktikan secara ilmiah, kita yakin itu adalah sebab kesembuhan, bukan syirik. Karena itu sebab yang Allah tetapkan dan bisa dibuktikan bahwa itu adalah sebab. Lalu pertanyaannya jemaah sekalian, gimana membuktikan sesuatu itu adalah sebab? Dengan dua cara. Contoh dalam masalah pengobatan. Cara yang pertama dengan dalil syar'i, Al-Quran dan Sunnah. Seperti kita dapatkan dalam Al-Quran dan Sunnah beberapa sebab kesembuhan. Contoh, madu, habbatus sauda, berbekam, dan lain-lain. Dari mana kita tahu itu adalah sebab kesembuhan? Dari dalil syar'i. Cara yang kedua adalah dengan percobaan yang ilmiah, yang masuk akal, yang bisa menjelaskan ada hubungan antara sebab dan akibat. Seperti obat-obat kedokteran modern, ataupun mungkin obat-obat herbal. Itu bisa dijelaskan secara ilmiah, bisa dibuktikan ada hubungan antara sebab dengan akibat. Kalau tidak bisa dibuktikan dengan salah satu dari dua cara ini, maka meyakininya sebagai sebab adalah syirik. Jemaah sekalian, ini jawaban panjang lebar agar antum paham kaidah. Karena ini termasuk syirik yang paling banyak terjadi di masyarakat. Adapun di pertanyaan ini cuma contoh. Kalau kita berikan contoh, sangat bisa memberi manfaat kepada si anak. Meyakini meletakkan gunting dan peniti di bawah bantal bayi bisa memberi perlindungan kepadanya dari gangguan setan. Entahlah siapa yang bodoh, setannya atau orangnya. Ini contoh sebab yang diyakini sebagai sebab padahal bukan sebab. Termasuk ini. Apa tadi pertanyaannya? Nasi bekas, bukan nasi bekas kali ya. Kalau nasi bekas berarti hasil muntahan itu. Nasi yang nggak kemakan ya. Nasi sisa. Nasi sisa diletakkan di mana? Diletakkan di depan rumah. Sekarang kita lihat dengan dua cara tadi. Pertama, ada dalil nggak? Kalau nasi sisa diletakkan di depan rumah, khasiatnya apa? Terhindar dari segala kebencian para tetangga. Jawabannya nggak ada dalil. Sekarang cara yang kedua, bisa nggak dijelaskan secara ilmiah? Apa hubungannya antara nasi bekas itu, nasi sisa, dengan kebencian dengan kebencian tetangga kepada kita? Apa hubungannya coba? Nggak bisa dijelaskan secara ilmiah, nggak masuk akal. Maka meyakininya sebagai sebab adalah syirik.
Dan juga ini pemborosan harta kalau nasinya masih bisa dimakan. Dan juga menyakiti hati orang-orang miskin yang sulit untuk mendapatkan sesuap nasi. Pahala kita sedekah nasi itu sudah jelas, kok dibuang begitu saja? Juga mengotori rumah tersebut. Kalau rumah kotor itu setan suka biasanya. Makanya setan suka di tempat-tempat kotor, di toilet, di WC. Maka itu syirik. Pertanyaannya, syirik besar atau syirik kecil? Tergantung keyakinan. Kalau dia meyakini itu bermanfaat dengan sendirinya, maka syirik besar. Kalau dia meyakini itu hanya sebab dan Allah yang memberi manfaat, maka syirik kecil. Tapi kalau dia dapatkan itu atas dasar percaya kepada nasihat dukun, maka tidak ada lagi syirik kecil. Sebab percaya kepada para dukun adalah syirik besar. Kalau mau menghilangkan kebencian tetangga, caranya adalah dengan berbuat baik kepada mereka. Ya Pak? Habis waktu? Mohon maaf Pak. Alhamdulillah, selamat saya dari pertanyaan ini. Jadi mohon maaf ya, tolong panitia disimpan pertanyaan ini. Nanti kalau ada ustadz yang mengisi, tinggal diserahkan, tolong dijawab ustadz. Terakhir ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, idfa billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah orang yang berbuat buruk kepadamu dengan balasan yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang memusuhimu itu menjadi kawan yang paling setia. Jadi kalau ada tetangga membenci kita, coba kasih hadiah kepada mereka. Belikan HP misalkan. Kalau mampu kenapa tidak? Kalau nggak mampu paling tidak belikan bakso. Kirim kepada mereka makanan-makanan yang enak, yang mereka sukai. Perhatikan bagaimana kondisi mereka. Mungkin ada yang sakit perlu dibantu, ada yang kekurangan perlu sedekah. Andai mereka masih membenci kita, tetap kita dapat pahala besar. Ini yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan hidayah. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai kajian kita. Jazakumullah khairan Ustaz apa yang sudah disampaikan. Untuk info kajian berikutnya, insyaallah pekan ketiga pada bulan Juni pada Sabtu tanggal 21 Juni 2025 jam 9 pagi oleh Ustaz Muhammad Sukron dengan tema Tazkiyatun Nufus. Semoga kita dimudahkan dalam setiap menuntut ilmu syar'i. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah hari ini belajar banyak. Luar biasa. Tinggal di mana Pak? Di Jodium. Oh dekat sini ya. Saya Oh, ya. Amin.